Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab diskusi 5 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran, yakni Artificial Intelligence atau AI, yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah. Berikut kita akan bahas kelebihan dan kekurangan AI dalam proses pembelajaran. Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia untuk membantu untuk menyelesaikan persoalan yang rumit dengan waktu yang singkat. Kecerdasan buatan adalah bagaimana mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. AI dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kualitas belajar di Indonesia. Salah satu tantangan dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia yaitu kualitas para pendidik dan keterbatasan para pelajar mendapatkan informasi serta inovasi. Dengan hadirnya AI dalam dunia pendidikan, tentu akan membantu pelajar untuk mengakses informasi yang padat secara luas. AI dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kualitas belajar di Indonesia. Berikut beberapa kelebihan dari AI. AI sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, karena zaman sekarang ini yaitu zaman teknologi. Dalam menggunakan AI, khususnya dalam dunia pendidikan, harus dilakukan dengan bijaksana agar mendapat manfaat-manfaat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas belajar Indonesia. Dengan penguasaan teknologi dan penggunaan AI yang tepat, diharapkan pelajar Indonesia memiliki kompetensi untuk bersaing dengan dunia luar nantinya. Berikut merupakan kelebihan AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menghemat banyak sekali waktu dan sumber daya. Dengan menggunakan AI, maka bisa menghemat waktu dan sumber daya. Contohnya dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Jika dulu dalam pembelajaran, guru maupun siswa harus pergi ke perpustakaan, mencari buku yang dibutuhkan untuk mencari informasi. Namun, pada saat sekarang ini dengan adanya AI, maka waktu untuk berkunjung dan mencari buku sumber di perpustakaan dapat dipangkas menjadi lebih singkat dengan mencari informasi lewat AI. Dengan modal jaringan internet dan duduk manis di depan perangkat TIK yang memungkinkan pelajar bisa menemukan semua informasi yang ingin diketahui. Yang kedua yaitu memudahkan mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan ada AI, pelajar akan merasa dimudahkan dalam mencari informasi. Dengan mengetikkan kata kunci, semua hal yang berhubungan dengan kata kunci tersebut akan ditawarkan oleh AI dengan berbagai penjelasan. Ini akan memudahkan pelajar untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Yang ketiga yaitu bisa belajar di mana dan kapan saja. Dengan penggunaan AI, pelajar dapat belajar di mana dan kapan saja. Jika dulu pelajar harus menyediakan banyak waktu dan tempat untuk belajar karena kesulitan dalam mencari sumber belajar, maka kini selama perangkat TIK termasuk smartphone terkoneksi dengan internet, maka pelajar bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Berikut yaitu tentang kelemahan AI. Yang pertama yaitu ketika siswa mengerjakan tugas dengan bantuan AI, maka penilaian guru akan hasil tugasnya belum menggambarkan hasil kemampuan siswa yang sebenarnya. Guru akan mengalami kesulitan untuk menganalisis kesulitan belajar siswa. Jika seorang guru memberikan beberapa permasalahan atau tugas kepada siswa dan siswa mencari jawabannya menggunakan AI,
maka bisa disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh siswa bukanlah nilai aslinya, melainkan nilai siswa tersebut bersama AI. Dengan terbiasanya siswa menggunakan AI dalam menjawab tugas, maka ketika siswa lulus dengan nilai yang baik dari suatu sekolah, maka siswa akan kesulitan bersaing nantinya di dunia pekerjaan. Kualitas kemampuan yang dimiliki siswa akan dipertanyakan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu, dengan menggunakan AI yang terlalu masif akan menghilangkan semangat, menghilangkan rasa ingin tahu, menghilangkan rasa bersaing, dan menghilangkan minat membaca karena kemudahan mencari informasi. Pelajar akan menganggap semua hal mudah. Akibatnya, berkurangnya semangat berjuang pelajar dan berdampak kepada semua aspek kehidupan pelajar masa depan. Pelajar akan sulit untuk menyelesaikan masalah yang rumit karena terbiasa dengan penyelesaian yang instan. Sebagai pendidik, guru harus mampu membatasi penggunaan AI, bukan berarti siswa tidak dikenalkan dengan AI. AI sangat dibutuhkan dalam pendidikan sekarang ini, namun penggunaan AI harus diarahkan kepada penggunaan AI yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berikutnya itu pengalaman dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah. 1. Menggunakan Google Translate. Hal yang pernah saya lakukan di sekolah dalam penggunaan AI yaitu dalam pelajaran bahasa Inggris. Saat ini saya mengajar di kelas 6. Materi bahasa Inggris kelas 6 sudah dalam tahap memahami makna bacaan. Dalam memahami bacaan dalam bahasa Inggris, tentu saja siswa harus mencari arti dari bacaan tersebut, memindahkan bacaan tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu cara tradisional yang digunakan yaitu mencari makna setiap kata menggunakan kamus bahasa Inggris. Ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Terkadang untuk mengartikan teks satu paragraf membutuhkan waktu 2 jam pelajaran. Dengan menggunakan AI yaitu Google Translate, maka siswa akan lebih mudah mencari makna setiap kata maupun kalimat. Waktu yang dibutuhkan bisa dipangkas bahkan separuhnya. Yang kedua yaitu menggunakan Google Search dalam mencari informasi. Dalam materi IPA seringkali siswa dikenalkan dengan kata-kata baru yang mencakup berbagai keilmuan. Terkadang siswa belum memahami arti atau makna dari kata-kata tersebut. Contohnya pada pembelajaran sistem tata surya, siswa harus benar-benar diperlihatkan dengan gambar atau video yang jelas. Penanaman konsep tentang sistem tata surya membutuhkan visualisasi, baik berupa gambar maupun video. Dengan memperlihatkan gambar dan video, siswa akan memahami apa itu planet, benda langit, orbit, bintang, komet, dan sebagainya, dan bagaimana bentuk-bentuk dari setiap kata baru yang dikenalkan tadi. Pertanyaan berikutnya itu, berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan? Kemudian bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat? Menurut saya, video yang berjudul A Day Made of Glass 2 merupakan suatu gambaran penggunaan teknologi di masa depan. Semua hal kehidupan semuanya melibatkan teknologi. Kecanggihan-kecanggihan yang ditawarkan oleh sebuah barang akan memudahkan pekerjaan. Banyak teknologi yang sudah ditemui pada video tersebut, mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, pariwisata, otomotif, dan lainnya. Ini memperlihatkan berbagai kemudahan yang bisa didapatkan ketika sudah menggunakan teknologi yang canggih. Persiapan saya sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yaitu dengan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi, mencoba berbagai teknologi yang memiliki manfaat untuk mempermudah proses pembelajaran. Menjadi seorang pendidik pada zaman sekarang ini tidak bisa melawan perkembangan teknologi. Pendidik harus mampu menyesuaikan kemampuannya dalam penggunaan teknologi agar mampu memberikan pengajaran dan pengalaman yang berharga kepada peserta didiknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.